Hai. Ketemu lagi dalam acara Bucin, bicara urusan cinta. Bersama Chandra Tua dan Mona Sugianto. Ini adalah family channel kami dan ini adalah siaran perdana kita. Dan Bucin kali ini direkam dari studio kami di ruang family therapy Home of Karuna at Familia Indonesia. Kapan-kapan Sobat Bucin boleh ya mampir ke sini. Gitu ya Pak Chandra ya? Ketemu di Home of Karuna. Nah, Sobat Bucin, episode pertama kali ini pada tanggal 3 Januari 2024, topik kita adalah Start with Why. Nah, ngomongin Start with Why nih sekarang. Yes. Ya, jadi, kenapa Pak Chandra mau bikin Bucin? Ini prakarsanya Papi Chandra nih, Sobat Bucin. Silakan. Oke, jadi ini adalah sebetulnya inspirasi berdua gitu ya. Karena yang pertama adalah, ini adalah hari ulang tahun perkawinan kami berdua yang ke-20. Jadi kalau ke-20 itu perunggu ya kata orang ya. Dan Mona bertanya kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai ucapan syukur ketika kami sudah 20 tahun menikah, dikaruniai 3 orang anak dan dinamika kehidupan yang naik turun gitu ya. Kami mensyukuri semua. Nah, oleh karena itu kami membuat channel ini. Yang kedua adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan kami itu melakukan sebuah retret dan Mona dan kami semua mendokumentasikan retret-retret dalam buku. Ini adalah buku kami yang ketiga gitu ya. Dan karena kebiasaan ini baik, kami berharap juga mungkin ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Nah, tentu saja oleh karena itu kami pingin gitu ya menjadi teman Sobat Bucin gitu ya untuk berbincang, untuk membicarakan pertama yaitu tentang pernikahan, keluarga dan parenting. Gitu ya Mona ya? Ya. Jadi siap. Itu yang akan kita bahas dalam episode-episode berikutnya. Ya, baik. Jadi memang untuk itulah Bucin ada ya. Jadi kita akan membahas tentang pernikahan, keluarga dan parenting. Nah, Mona, itu tadi kita katakan kenapa kita buat Bucin. Nah, sekarang mungkin Mona bisa berikan tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Kenapa Family Channel ini perlu kita buat? Silakan, Mona. Ya, baik. Terima kasih ya, Papi dan Sobat Bucin. Tentang fenomena di sekitar, mungkin ini saya banyak dapatkan mungkin karena profesi psikolog kali ya gitu ya. Jadi mungkin dalam mendampingi para keluarga-keluarga. Jadi mungkin yang pertama tentang pernikahan dulu. Jadi kita tahu bahwa pernikahan itu kan dasar dari sebuah keluarga, sehingga setiap orang ketika menikah kemudian diucapkan selamat bahagia, selamat menempuh hidup baru karena sudah berkeluarga gitu ya. Jadi dasar hidup baru. Iya, dasar dari keluarga itu ya adanya perkawinan itu, komitmen antara suami dan istri. Dan dalam perjalanan terutama karir profesi sebagai seorang psikolog, panggilan hidup saya, maka memang banyak mendampingi pernikahan-pernikahan di berbagai usia pernikahan. Dan kita tahu bahwa tantangan kehidupan pernikahan itu banyak banget ya. Dan banyak banget segala hal bisa jadi konflik ya, sumber-sumber konflik. Dan itu nggak ada habis-habisnya. Dan tidak ada habisnya ya. Anak masih kecil konflik, nanti anak udah gede konflik ya. Belum punya anak konflik, udah punya anak konflik ya. Jadi termasuk ekonomi juga. Termasuk kondisi ekonomi dan lain-lain semua banyak sekali ya. Nah jadi tentu dengan tantangan-tantangan itu baik sekali kalau Sobat Bucin dan kami semua juga, kita juga ya Pi, itu memang rajin merefleksikan kehidupan pernikahan, belajar satu sama lain, lebih bagus mencegah ya daripada mengobati ya, itu sama ya, artinya banyak pernikahan-pernikahan yang kemudian berakhir dengan tidak baik, dengan kesakitan hati dan kemudian penyesalan yang panjang gitu ya, kayaknya tragis banget gitu ya. Nah kalau bisa kita hindari, artinya kita antisipasi sejak dini supaya pernikahan kita tetap sehat, why not gitu ya. Itu satu tentang pernikahan. Yang kedua keluarga. Mungkin kalau fenomena keluarga ini, Papi dan Sobat Bucin semua pasti udah terpapar informasi ya dari sosial media maupun dari media massa, bahwa kita akhir-akhirnya cukup prihatin, bukan cukup ya, sangat prihatin dengan adanya kondisi beban mungkin di dalam keluarga-keluarga
yang mungkin mereka belum menemukan begitu ya jalan keluar atau titik solusinya, sehingga akhirnya kemudian paling ekstrimnya adalah dalam tanda petik ya kemudian membunuh anak-anaknya dan kemudian bunuh diri ya. Dan itu beberapa waktu ini ya, Dan baru-baru ya, ini. dan ini juga walaupun baru-baru ini lebih banyak kasusnya, tetapi itu sudah terjadi sebetulnya cukup lama. Tetapi akhir-akhir ini kok menjadi semakin kesini semakin parah kondisinya. Nah, kita tahu ada apa sebetulnya dengan keluarga-keluarga. Rupanya keluarga-keluarga yang katanya adalah tempat yang aman gitu ya, nyaman, tempat pulang, tempat orang itu bertumbuh, saling mencintai. Ternyata tidak selalu seperti itu. Bagi sebagian keluarga, rupanya tidak seperti itu. Rupanya keluarga juga bisa menjadi tempat di mana di sana ada kekerasan, ada kesehatan mental terganggu yang kemudian tidak diobati, dendam, ada kesalahpahaman, ada kebencian bahkan dendam, sehingga kita tidak pernah kemudian bisa mengatakan bahwa oh pasti keluarga aku baik-baik aja. Kita tidak mungkin bisa mengalami masalah ini dan itu. Tidak mungkin kita bisa berkata begitu ya. Artinya itu bisa menimpa siapa saja ketika kemudian sebuah keluarga itu tidak betul-betul dirawat. Tidak otomatis keluarga itu baik kalau tidak dirawat gitu ya. Tidak langsung sekali baik lalu akan baik selamanya, itu tidak. Nah, karena itulah memang tantangan keluarga-keluarga juga berat, juga besar kami tahu, sehingga kayaknya nggak ada salahnya dong kalau kita saling berbagi, saling belajar, saling menguatkan gitu. Nah, lalu yang ketiga tentang parenting. Saya pernah bilang sama Papi nih, ini mungkin Sobat Bucin kalau ngelihat saya sebagai psikolog mungkin nggak tahu bahwa ketika awal-awal dulu saya takut menjadi orang tua. Bahkan saya sempat bilang ke Papi, ke suami saya, gimana ya gitu ya, nggak pede punya anak. Kalau nggak punya anak juga nggak apa-apa deh, daripada saya kayaknya tidak yakin saya bisa menjadi orang tua yang baik. Tapi ketika kemudian lahirlah anak pertama, Keiyu, lalu Senyuki, Genao, dan saya merasa wow luar biasa gitu ya. Nah jadi parenting itu bukan otomatis seorang Mona, seorang Chandra tidak otomatis jadi orang tua yang baik ya, Pi. Kita juga jatuh bangun jadi orang tua gitu. Sekolah formalnya nggak ada. Sekolah formalnya nggak ada. Kalau kita mau bikin kayak di Ad Familia nih, kan kita rajin nih bikin Good Soil ya, sebuah acara untuk orang tua ya, para orang tua agar kita bisa menjadi tanah yang subur untuk anak-anak kita gitu. Tapi itu pun tidak akan mencukupi ketika kita betul-betul sehari-harinya menghadapi sendiri bocah-bocah itu gitu ya. Jadi alangkah senangnya kalau kita bisa bersama Sobat Bucin bertumbuh menjadi orang tua dengan harapan tentu agar anak-anak kita bisa mendapatkan tempat bertumbuh yang aman, mereka bisa bertumbuh optimal dan dengan bahagia gitu, Pi. Gitu ya. Nah, itulah menurut saya fenomena yang akhirnya menguatkan tuh yang tadi Pak Chandra bilang gitu ya, bahwa sepertinya kami bersemangat nih membuat channel ini ya, channel family channel untuk kita semua. Okay. Nah, tadi setelah kita bahas ya, Papi, bahwa kita udah tahu kenapa ada bucin, lalu fenomena apa yang dihadapi sehari-hari oleh kita semua ya, yang kehidupan pernikahan, berkeluarga, dan menjadi orang tua. So, boleh nggak kita masuk sekarang pertanyaan sesuai dengan episode kita? Start with why. Kenapa sih menikah gitu ya? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi pastinya calon pasutri ya, calon pasangan suami istri. Tapi juga alangkah baiknya kalau kita juga rajin merefleksikan itu meskipun kita sudah menikah gitu ya. Nah sekarang mulai dari Papi duluan deh. Kalau yang susah-susah, Papi duluan. Ya, mengapa mau menikah? Kan bisa saja tidak menikah gitu ya. Ada katanya hidup bujangan itu enak banget gitu ya. Atau ada lagunya Kus Plus ya. Aduh, seneng banget jadi bujangan gitu ya. Nah, kenapa nggak bujangan aja? Kan lebih bebas. Kenapa menikah? Mengapa menikah ya? Ini pertanyaan ini memang harus kita refleksikan gitu ya. Tetapi seingat saya, salah satu kenapa saya berani menikah itu karena waktu saya kuliah itu saya udah tahu panggilan dari hidup saya. Panggilan pertama itu saya as a leader, kemudian as a father, as a teacher ya. Jadi 3 panggilan ini yang saya pahami. Jadi kalau saya ditanya, kenapa menikah? Ya karena saya tahu bahwa saya
perlu menjadi seorang ayah. Jadi harapannya memang saya berketurunan gitu ya. Dan Tuhan memberkati kami dengan 3 orang anak. Kemudian alasan lain kenapa menikah juga, saya sekarang memahami hidup itu adalah perjodohan gitu ya. Jadi saya bertemu dengan Mona, kenapa tidak dengan yang lain gitu ya. Ya, saya paham adalah tentang perjodohan. Jadi saya bertemu dengan Mona dan memang takdirnya adalah berjodoh. Itu Mona. Kalau kamu apa? Nah, ini pertanyaan ini tantangan berat buat saya nih ya. Karena awal-awal Sobat Bucin, saya itu terpikir dan lebih berat kepada saya ingin hidup tidak menikah. Itu betul ya. Waktu itu Papi juga udah tahu. Dan saya adalah seorang pengamat ya. Jadi jauh sebelum saya menjadi seorang ibu, tentu saya sudah menjadi seorang learner ya, pembelajar. Jadi saya mengamati di sekitar saya, baik dekat maupun yang jauh, contoh-contoh di masyarakat. Perkawinan yang benar-benar sehat itu kayaknya langka gitu ya. Jadi saya pikir udah deh. Bahkan sampai skripsi kamu ya? Iya. Skripsi kamu ya tentang justru pernikahan. itu. Jadi saya tidak berani. Jadi saya mengatakan mendingan nggak menikah. Tapi kemudian saya terpikirkan gitu ya. Saya harus menguji sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi, sebagai orang pengamat dalam hidup. Saya harus menguji jalan hidup saya sendiri soal tidak mau menikah ini tadinya gitu ya. Lalu kemudian saya putuskan mendedikasikan skripsi saya waktu S1 psikologi di Atmajaya itu untuk meneliti tentang pernikahan. Di situ saya meneliti tentang marital expectation dan marital satisfaction. Dan di situ saya menemukan berbagai pasangan yang kemudian dengan suka duka di dalam hidupnya, tetapi mereka mensyukuri pernikahannya dan anak-anaknya, dan mereka menjalin keluarga yang oke, tidak sempurna, tidak ada yang sempurna ya. Tetapi kemudian saya mengatakan kenapa harus tidak menikah gitu ya akhirnya. Jadi mengapa juga tidak menikah? Bukan pertanyaannya mengapa menikah, tapi kenapa juga nggak nikah gitu ya? Nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, nomor 1 itu. Lalu yang nomor 2, ketika saya akhirnya ya boleh juga lah menikah gitu ya, kenapa harus tidak menikah gitu. Akhirnya pertanyaan saya kemudian lanjut yang kedua adalah dengan pernikahan itu apa yang saya harapkan? Dengan pernikahan saya mengharapkan selamat bersama. Jadi kalau saya mau selamat sendiri, saya mau hidup saya itu enjoy sendiri, kayaknya hidup jomblo paling enak ya, merdeka, bebas. Mau ngapa-ngapain. Iya, tinggal nyanyi aja lagu bujangan gitu dari Kusfus ya. Aduh senangnya hidup bujangan gitu ya. Kayaknya memang betul-betul merdeka. Artinya saya tetap bisa menolong orang lain, saya tetap bisa berkarya, tapi nggak ribet gitu ya. Tapi dengan menikah, kalau saya menikah, ya saya akan selamat bersama pasangan saya, orang yang saya cintai, dan anak-anak saya, selamatnya bersama. Ya, mungkin itu. Selamatnya itu maksudnya Mona? Selamat di dalam hidup ini maupun setelah kehidupan ini. Artinya dalam kehidupan ini selamat itu ya berarti hidup benar. Hidup baik, bermoral, bermanfaat, terus sehat ya. Maksudnya saling mendukung kebutuhan-kebutuhan hidup dipenuhi gitu ya. Tapi juga selamat setelah kehidupan ini. Maksudnya karena jangan cuma yang di sini gitu maksudnya. Oke. Tadi kan bertanya tentang mengapa menikah. Tetapi sekarang pertanyaannya lebih jelimet nih. Aduh, gawat. Mengapa mau menikah dengan seorang Chandra? Ini dia kelas berat. Ini aku duluan yang jawab. Iya loh. Aduh, gawat. Oke ya. Ini jujur ya? Iya dong. Jawaban jujur ya? Iya dong. Oke, baik. Kalau kami udah janjian kalau di Bucin ini nggak boleh dibuat-buat gitu ya. Jujur, apa adanya. Jadi kalau ada kesalahan teknis, mohon dimaafkan. Namanya juga udah komitmen begini gitu ya. Oke. Menikahi seorang Chandra. Sepertinya ada 2 besar yang jadi alasan ya kenapa menikahi Chandra. 1, memang alasannya agak aneh, adalah karena Chandra aneh gitu. Saya dari dulu itu punya semangat kepenasaranan yang tinggi. Curiosity, penasaran yang tinggi. Dan seorang Chandra tua adalah orang yang sampai sekarang pun bagi saya masih misteri.
karena dia punya keunikan yang luar biasa. Jadi mulai dari ini suatu saat kita akan bahas kali ya, perlu ya di episode yang lain detailnya ya. Mulai dari bagaimana dia mengungkapkan perasaan, ya, terus dia ajak saya kemana untuk menyatakan cinta, itu ya, tempat nggak umum, gitu ya. Aneh. Lalu apa yang menjadi impiannya tentang hidup, gitu. Bagi saya orang ini aneh sekali. Tidak ada normal-normalnya, Chandra itu. Aneh banget, langka, gitu ya. Saya tidak betul-betul bisa memahami dia, tapi sekaligus sangat mengagumi. Ya, itu alasan nomor satu. Wah, kayaknya orang ini aneh nih. Karena dia aneh, dia akan bisa menjadi pasangan saya selama-lamanya. Kenapa? Karena saya akan belajar dari dia selama-lamanya. Belajar dari dia dan belajar tentang dia. Dua-duanya, gitu ya. Bukan hanya belajar dari, tapi belajar tentang dia. Jadi itu alasan aneh yang pertama. Karena memang dia aneh, gitu. Kan harus jujur ya, Pi. Yang kedua, saya tidak tahu, tapi saya itu dari dulu, sekarang justru sangat berkurang. Saya orang yang kompetitif, orang yang punya mental bersaing yang tinggi. Bukan untuk pamer, tapi karena saya senang aja kalau saya tuh merasa unggul. Ya, itu dari dulu. Itu bawaan dari TK udah begitu gitu ya. Jadi nggak ada yang maksudnya meracuni saya untuk itu atau ada apa gitu. Nah, tapi seorang Chandra itu dengan dia santai, dia tidak kelihatan ambisius, tidak kelihatan bagaimana, tapi dia kayaknya membuat saya dalam tanda petik panas ya, pengen menjadi lebih baik gitu, pengen menjadi orang yang lebih benar, bukan sekedar lebih pintar. Kalau dulu mungkin urusannya urusan kepintaran ya kebanyakan ya, achievementnya itu tentang kepintaran. Tapi kalau bertemu Chandra ini, urusannya adalah urusan tentang lebih deep, lebih hening, lebih melambat justru, bukan menjadi lebih cepat, lebih melihat keluar, bukan hanya ngeliatin diri sendiri gitu ya, lebih berbagi dengan orang lain. Karena pacarannya Mona sama Chandra dulu pacarannya adalah menolong orang lain, kegiatannya kegiatan melayani orang lain dari dulu seperti itu. Maka saya bilang ada sebuah kehidupan yang dulu saya tidak tahu, ternyata ada kehidupan yang bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi makanya dulu saya putuskan ya oke deh, karena dua alasan itu. Satu, dia orang aneh, yang kedua dia membuat saya mau bertumbuh menjadi pribadi yang lebih advance lah gitu. Ya itu deh, Pi. Sekarang giliran Papi gantian. Kenapa menikahi Mona? Ada bermiliar-miliar perempuan di muka bumi. Kenapa pilih Mona ya? Ya tadi udah dibilang awal di pertama itu ya, satu ya perjodohan ya. Tapi yang kalau saya lihat lagi tentang masa lalu kita mulai berkenalan gitu ya di Atmajaya Jakarta sana, ada satu proses sebetulnya ya. Karena saya itu punya kriteria dalam memilih pasangan. Jadi saya ingat, saya dulu ada 11 kriteria, tapi nggak mungkin dibahas sekarang gitu ya. Luar biasa, 11, Bo. Ada 11 kriteria gitu. Dan Mona itu adalah yang lulus gitu ya. Nah, salah satu yang saya lihat ya, satu kekuatannya itu kenapa saya yakin memilih Mona itu adalah karena dia itu setia gitu ya. Karena waktu itu kita pacaran juga agak jauhan gitu ya. Jarak jauh gitu ya. Saya di Lampung sempat, kemudian Mona di Jakarta. Kita saling bertulis surat, saling telepon gitu ya. Nah, jadi kita pacaran 2-3 tahun lah ya. Nah, jadi saya lihat ada kriteria baik, dan menurut saya kriteria baik itu berkenan di hati saya. Jadi saya memilih Mona gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi yang saya ingat gitu ya, kenapa gitu ya, mungkin bukan urusan hanya apa tuh kalau libido, bukan hanya sekedar libido gitu ya, tetapi saya memilih dia itu karena saya percaya gitu ya, saya percaya bahwa dia itu adalah pasangan yang diberikan Tuhan kepada saya. Maka ketika saya yakin gitu ya,
saya tuh nggak pakai babi Bu. Mungkin Mona sampai sekarang kalau ingat itu dia marah gitu ya, karena dia merasa tidak dilamor atau dia apa. Saya langsung state gitu ya. Bukan meminta. Bukan meminta. Bukan meminta saya menikah. Mau nggak menikah denganku? Tidak. Dia mengatakan tahun segini, bulan ini kita menikah. Gitu. Mendikte, bukan meminta. Iya. Bukan propose. Bukan propose gitu ya. Padahal banyak perempuan kan umumnya, aduh, wah, harus pengen gimana? Dipropose gitu ya. Nah, jadi saya di kesempatan ini saya juga pengen bilang Mona maaf. Karena sangat dominan gitu ya. Sebetulnya enggak juga. Ya, tapi maksudnya karena lebih kepada dorongan saya percaya gitu bahwa dia adalah seorang yang diberikan Tuhan untuk mendampingi saya sebagai seorang istri dan anak-anak saya. Itu sih, Mona. Dan ibu maksudnya. Oh iya, ibu untuk anak-anak saya maksudnya. Oke, jadi itu ya alasannya ya. Oke, baik. Terima kasih, Papi. Saya kira untuk episode perkenalan kita, episode pertama cukup di sini. Ya. Mungkin Mona bisa jelaskan nanti ke depan seperti apa bucin kita ini. Oke, baik. Jadi Sobat Bucin, episode pertama sudah selesai, tapi di setiap episode Bucin, di akhir pembahasan kita, berbagai topik yang akan kita ulas, kita akan akhiri dengan Bucin Sapa, atau Bucin Kisah, atau Bucin Kupas. Apa itu? Sapa, Kisah, dan Kupas ya. Jadi Bucin Sapa itu kami akan menyapa para Sobat Bucin, khususnya Sobat Bucin yang juga nanti kita berkomunikasi bisa lewat beberapa channel, nanti saya akan informasikan. Nah, itu kita akan sapa. Jadi Sobat Bucin yang ada di sini, gitu, gimana keadaannya, gitu ya. Dan itu kita bisa bersapa. Lalu ada Bucin Kupas, di mana Bucin Kupas itu ada tanya jawab. Artinya kalau ada Sobat Bucin yang punya mungkin pertanyaan atau ingin tahu sesuatu, boleh banget kirim kita email atau di WA chat ya, pakai teks. Nanti kami akan berikan linknya setelah ini. Ada di deskripsi. Iya, ada di deskripsi. Dan Sobat Bucin boleh menghubungi ke sana, pertanyaannya disampaikan dari siapa, dan nanti di episode Bucin yang berikutnya akan dibahas, dijawab, dan dikupas. Ya. Lalu yang berikutnya adalah Bucin Kisah. Kalau Bucin Kisah, kita akan bicara urusan cinta terkait kisah dari Sobat Bucin. Berarti di dalam Bucin Kisah, ada Sobat Bucin yang ingin berbagi kisah tentang apakah pernikahannya, apakah tentang keluarga, dan tentang parenting. Itu kami akan bacakan kisah dari Sobat Bucin. Ya, silahkan Sobat Bucin bisa memanfaatkan Bucin Sapa, Bucin Kisah, dan Bucin Kupas ya, untuk kita saling berinteraksi supaya kita bisa tambah kenal ya, Papi ya. Oke, dan tentu di deskripsi ini ada kita bisa kirim lewat email bucinfamilychannel@gmail.com dan atau ke nomor WA Bucin di 0812 1784 6280 ya. Chat only. Ya, chat only ya, karena itu WA Mona. Mona nggak bisa langsung jawab telepon ya. Oke, dan untuk episode Bucin yang kedua, nah kita mau bahas nih ya, karena biasanya Bucin akan kita luncurkan di setiap hari Minggu di pukul 19, berarti kita akan bertemu lagi Sobat Bucin di hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 jam 19. Topiknya adalah, apa Papi? Berbeda, tetapi satu jua. Mari kita refleksikan tentang perbedaan-perbedaan Sobat Bucin ya. Suami, istri beda banget ya gitu ya. Tapi kita nyatanya jadi satu jua. Mari kita refleksikan, dan kalau ada kisah atau ada pertanyaan atau Sobat Bucin mau menyapa pasutri lainnya atau temannya, silahkan menggunakan tadi sudah disampaikan email ataupun WA-nya Bucin. Ya, jadi sampai ketemu di episode kedua Minggu 7 Januari 2024 jam 19, berbeda tapi satu jua. Oke. Oke, kalau gitu Mona, kita tutup. Terima kasih Sobat Bucin. Sampai jumpa di hari Minggu tanggal 7. Baik, bye-bye.
ketemu lagi kita dalam acara Bucin, bicara urusan cinta bersama Chandra Tua dan Mona. Selamat Family Channelnya, Bucin Family Channel. Untuk episode perdana nih di tahun 2024, kami akan mengangkat topik Start with Why. Kenapa nggak jangan aja, kan lebih bebas? Kenapa menikah? Oke, jadi mungkin di antara miliaran orang